Selamat pagi, siang, sore, maupun malam, Pak Nugi sebagai dosen pengampu mata kuliah dasar pemrograman dan kakak-kakak asisten dosen. Pada kesempatan kali ini, saya Veronica Nadia Valiana dengan NPM 210611131 akan mempresentasikan hasil tugas besar saya yang berjudul Program Pembukuan Warung Soto. Kita langsung saja mulai ke flowchart-nya. Yaitu ketika kita memencet mulai untuk program tersebut, itu akan langsung ditampilkan pilihan menu utama yang berisi ada 8 pilihan. Yang pertama ada tambah menu, yang kedua ada tampilkan menu, yang ketiga ada catat transaksi harian, 4 itu catat pengeluaran, 5 laporan harian, 6 rekap mingguan, 7 cari dan edit data, dan yang ke-8 itu keluar. Pertama-tama kita diminta untuk memasukkan pilihan dari 1 sampai 8 ini. Nah, jika kita memilih pilihan itu 1, itu akan langsung diarahkan ke subproses yang pertama, yaitu tambah menu. Nah, ini di sini kita akan diminta untuk memasukkan nama menu. Jika kita mengetik "Oke", itu artinya kita sudah selesai memasukkan nama-nama menu tersebut, maka kita akan langsung diarahkan ke main program. Jika kita memasukkan nama yang sudah ada di menu, itu nanti akan menampilkan output menu sudah tercatat. Namun jika tidak, itu ketika kita mengetik nama menu yang belum ada di daftar, itu nanti kita akan langsung diarahkan untuk memasukkan harga. Harga input ini harus berupa digit. Nah, jika tidak, nanti akan ditampilkan bahwa harga harus berupa angka. Nah, tapi jika harga yang kita masukkan itu berupa digit, itu nanti akan dimasukkan ke dalam dictionary yang berisi nama menu beserta harganya. Seperti itu. Lalu jika sudah tercatat nanti akan menampilkan output yaitu menu bla 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 berhasil ditambahkan. Lalu jika kita menampilkan pilihan yang kedua yaitu tampilkan menu, itu nanti kita akan diarahkan ke subproses yang kedua. Nah, di subproses ini kita akan diberi tampilan untuk print daftar menunya. Jadi menu-menu yang sudah kita catat itu akan ditampilkan. Nah, jika nggak ada apapun, kita belum pernah memasukkan apapun ke menu, nah itu nanti akan menampilkan output menu masih kosong. Namun jika tidak, nanti untuk nama sama harga dari semua pasangan menu dan harga itu akan ditampilkan menggunakan looping. Formatnya itu nama, titik dua, harganya berapa. Masuk saja ke dev 3. Nah, di sini ketika kita memencet angka 3 ini, itu akan ditampilkan example nama hari. Nah, nanti kita tinggal masukkan nama hari yang ada di pilihan ini. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Kita suruh milih jika kita masukkan misalnya hari Senin gitu. Jika di hari tersebut sebelumnya belum ada transaksi, itu nanti akan menambahkan ke list hari. Jika sudah ada, nanti akan ditambahkan langsung ke hari tersebut. Namun jika belum ada, ya kita masukkan data-data itu. Nanti akan mengulang terus transaksi yang ada di hari itu apa saja, kecuali kita mengetik oke gitu. Kalau kita pencet oke, itu nanti kita akan dikembalikan ke menu utama. Namun jika enggak, kita nanti diminta untuk memasukkan nama menu yang terjual di hari itu. Lalu sama seperti tadi, jika menu itu akan ditampilkan menu tidak ditemukan, karena itu berkaitan dengan harganya ya. Lalu jika kita mencet oke, itu nanti kita akan menampilkan transaksi berhasil dicatat dan sudah dimasukkan ke dalam list tersebut. Namun jika tidak, kita akan diminta untuk memasukkan jumlah transaksi untuk menu tersebut. Nah, nanti harus berupa digit, kalau enggak nanti akan diarahkan untuk jumlah harus berupa angka seperti itu. Jika sudah benar jumlahnya itu berupa angka, nanti akan dimasukkan ke dalam list transaksi harian gitu. Isinya adalah menu dengan berapa item seperti itu. Lalu di situ nanti juga sudah ada perhitungan untuk total biayanya ya. Jadi
total pemasukan untuk menu tersebut. Misalnya soto sapi itu nanti jumlahnya berapa, itu nanti dikalikan, nanti langsung masuk ke data catat transaksi tersebut di masing-masing hari gitu. Oke, lalu kita misal masuk ke pilihan yang keempat, yaitu catat pengeluaran. Di sini kita lihat bahwa ketika kita mulai itu kita akan sama seperti tadi, suruh memasukkan nama hari. Nah, itu langsung memasukkan juga jumlah pengeluaran di hari tersebut, misalnya belanja gitu. Lalu kalau misalnya kita tidak memasukkan dalam bentuk angka, itu nanti akan diperingati untuk pengeluaran itu harus berupa angka. Namun jika udah benar, itu nanti kita akan memasukkan pengeluaran itu nanti akan dimasukkan ke dalam satu proses untuk menghitung pengeluaran harian. Lalu itu nanti berhubungan dengan keuntungan yang didapat, seperti itu. Kita lanjut ke pilihan kelima. Pilihan kelima itu berisi laporan harian. Nah, ini ketika kita memulai subproses laporan harian ini, kita akan diminta untuk memasukkan hari yang ingin dilihat laporannya. Misalnya kita memasukkan hari Senin, itu nanti kalau misalnya belum ada transaksi apapun, nanti akan ditulis tidak ada transaksi. Namun jika ada, itu nanti dia akan menampilkan list apa saja makanan atau minuman yang terjual di hari itu dan jumlahnya berapa, seperti itu. Beserta total pemasukan dari tiap menu. Rumusnya untuk total pemasukan, total pengeluaran, dan juga keuntungannya. Lalu nanti di situ juga akan ditampilkan total pemasukan, total pengeluaran, dan keuntungannya. Itu untuk pilihan yang kelima. Nah, jika kita masuk ke pilihan keenam, itu kita akan menampilkan rekap mingguan. Lalu di sini kita akan mengulang semua hari yang sudah kita catat pemasukan dan pengeluarannya. Kayak gitu. Kalau misalnya belum ada sama sekali, itu juga nanti akan menampilkan belum ada transaksi seperti itu. Jika sudah ada, nanti kita akan memasukkan semua data untuk uang masuk, uang keluar, dan juga keuntungannya berapa ya. Keuntungan ini dapat dari uang masuk dikurangi uang keluar. Lalu jika tidak, kita masuk ke pilihan ketujuh. Ini misalnya kita salah memasukkan jumlah yang terjual untuk menu tersebut. Misalnya harusnya kita di hari Senin itu ada 50 gorengan terjual, tapi kita hanya mengetik 40, itu bisa direvisi dengan cara memasukkan hari yang akan direvisi. Jika dari hari itu tidak ada transaksi, itu akan mengetik hari tidak ditemukan, kayak gitu. Jika ada, itu nanti akan diarahkan untuk memberikan indeks untuk tiap transaksi menu makanannya, kayak gitu. Nanti akan dijelaskan menggunakan program. Namun, di sini saya jelaskan secara singkat bahwa nanti tiap menu itu akan secara otomatis diberi indeks gitu kan, untuk kita bisa merevisi indeks keberapa yang akan kita perbaiki gitu. Seperti itu, makanya kita menggunakan for enumerate ini. Seperti itu, jika misalnya kita ingin membatalkan, kita mencet angka 0. Nanti akan menampilkan jumlah yang terbaru, itu nanti berhubungan dengan pemasukan dan pengeluarannya tentu saja. Nah, jika sudah nanti data berhasil diperbarui, lalu kembali ke menu utama. Nah, jika kita memencet pilihan 8, jika ingin kita keluar dari program tersebut, nah, nanti akan menampilkan tulisan terima kasih telah menggunakan program ini. Tapi jika kita tidak memasukkan angka 1 sampai 8 itu, nanti akan diperingati bahwa pilihan itu tidak valid dan akan dikembalikan ke menu utama kembali. Seperti itu. Itu penjelasan untuk flowchart-nya. Sekarang mari kita coba untuk memainkan programnya. Kita mulai programnya. Kita gunakan data yang sudah ada dulu saja biar cepat untuk memasukkan data-datanya. Nah, misalnya ketika kita pencet mulai ini akan ditampilkan program pembukuan warung soto ini dengan pilihan nomor 1 sampai 8 ini tadi.
Jika kita mengetik nomor satu itu tambah menu, nah di sini kita diminta untuk memasukkan nama menu. Misalnya kita ketik saja yang sudah ada di sini, soto sapi dengan harga 13.000, lalu ada soto ayam dengan harga 10.000, gorengan dengan harga 1.000, lalu ada es teh dengan harga 3.000, lalu ada es jeruk dengan harga 3.000 juga. Misalnya kita masukkan data yang salah ya, misalnya apa ya, es Milo mungkin, es Milo. Nah, misalnya di sini kita harga menunya itu nggak masukin angka, itu nanti akan diperingati bahwa harga harus berupa angka kayak gitu. Nah, jika kita sudah selesai masukkan nama-nama menu dan harganya, ini yang otomatis dimasukkan ke dalam dictionary, kita langsung aja ketik oke untuk kembali ke menu utama. Jika sudah, kita misalnya mencoba ke menu yang kedua, yaitu tampilkan menu. Di sini tidak ada apa-apa, hanya menampilkan menu yang sudah kita catat tadi. Jadi kita menampilkan daftar menu antara nama dengan harganya, kayak gitu. Lalu, misalnya kita akan ke menu yang ketiga, yaitu catatan transaksi harian. Di sini kita disuruh memilih antara hari Senin sampai Minggu. Misalnya kita masukkan hari Senin. Di sini akan ditampilkan daftar menu yang ada untuk referensi. Jadi kita nggak bisa memasukkan data lain selain yang ada di daftar tersebut karena berhubungan dengan harganya. Gitu. Misalnya kita masukkan ke data yang sudah ada saja, soto sapi dengan jumlah 33. Ini sama ya, untuk jumlah ini harus berupa angka, jika tidak nanti dia akan menampilkan bahwa harus berupa angka gitu. Gorengan 34, es teh 63, es jeruk. Misalnya kita masukin jumlahnya salah, kita masukin misalnya kita ke susu terus kita tulis lagi es teh. Nah, kan bukan angka ya, jadi langsung tertulis jumlah harus berupa angka gitu. Kalau sudah, oh belum, es jeruknya belum. Es jeruknya jumlahnya 60 gitu. Kalau udah kita langsung ketik oke untuk kembali ke menu utama. Tapi misalnya kita masukkan hari Selasa juga ya, biar datanya banyak. Kita masuk ke nomor 3 lagi, lalu kita punya Selasa, lalu kita masukkan lagi data-datanya. Jadi kopas ya teman-teman. Misalnya soto ayamnya berapa? Belum masuk. Soto ayamnya 50, gorengan 76, es teh 62, es jeruk 68. Gitu. Kalau udah kita pencet oke. Gitu. Kita beri contoh untuk hari Senin dan Selasa saja ya, nanti kalau kita masukkan semua terlalu lama. Nah, misalnya udah nih yang ketiga, itu akan menampilkan bahwa transaksi berhasil dicatat. Nanti kalau sudah, kita misalnya mau memasukkan yang keempat, catat pengeluaran. Nah, di sini kita cuma tinggal masukin aja hari Senin. Misalnya jumlah pengeluaran di hari itu berapa sih? 850 berdasarkan data ya. Nah, itu juga sama kalau misalnya kita masukin bukan angka, itu nanti akan diperingati bahwa harus berupa angka, sama seperti tadi. Misalnya kita masukin juga buat yang catat pengeluaran di hari Selasa. Dengan harga berapa, dengan jumlah pengeluaran, ini pengeluaran itu bisa dalam bentuk yang dibelanjakan di hari tersebut gitu ya. Pengeluaran berhasil dicatat. Misalnya kita juga masukin ke catat pengeluaran di hari Rabu misalnya, padahal kan kita belum masukin pemasukannya ya, tapi kalau kita masukin pengeluarannya dulu juga boleh. Nah, misalnya kayak begitu. Dan nih kita udah masukin transaksi harian, udah masukin pengeluaran. Nah, kita coba cek laporan hariannya. Kita masukkan 0 ke 5. Nah, kita suruh masukin hari yang pengen dilihat itu apa sih? Misalnya kita lihat hari Senin ya. Nah, di sini akan menampilkan list apa saja menu yang terjual di hari itu dengan jumlahnya. Misalnya kita laporan di hari Senin, ini ada 33 soto sapi. Nah, totalnya pemasukan untuk menu soto sapi ini 429.000. Nah, untuk soto ayamnya ada 45. Nah, ini didapatkan dari mengalikan antara jumlah yang terjual dengan harga menu tersebut, seperti itu. Nanti ada total pemasukan, ini didapatkan dari total pemasukan dari tiap menu, lalu total pengeluaran ini didapatkan dari, catat transaksi tadi, yang seperti ini, ada di dictionary-nya ini. Lalu
untuk keuntungan ini didapatkan dari total pemasukan dikurangi total pengeluaran, begitu. Itu untuk hari Senin. Lalu misalnya kita cek buat yang hari Selasa. Selasa. Nah, ini sama ya, akan ditampilkan jumlah terjualnya secara terperinci, lalu total pemasukan, pengeluaran, dan keuntungan. Nah, lalu misalnya kita cek yang hari Rabu. Tadi kan Rabu itu kita belum catat pemasukannya, tapi udah catat pengeluarannya kan. Di sini akan ditampilkan bahwa tidak ada transaksi, tapi dia ada informasi untuk total pengeluarannya itu 740.000 sesuai dengan yang didata. Dan karena pemasukannya itu belum tertulis, jadi keuntungannya itu minus gitu. Karena total pemasukannya masih nol, sedangkan pengeluarannya 740.000 seperti itu. Itu untuk laporan hariannya. Lalu misalnya kita masuk ke rekap mingguan, ini akan menampilkan data dari hari Senin sampai Minggu, tapi karena kita datanya baru ada Senin sampai Rabu, dan Rabunya saja baru pengeluarannya doang, jadi, tampilannya seperti ini. Sini akan menampilkan rekap mingguan dari semua hari yang sudah kita catat. Nah, di sini ada Senin, ini uang masuk, uang keluar, dan uang keuntungannya di hari tersebut ya. Dan juga ada total untuk rekap mingguannya itu sendiri. Jadi, di sini akan dijumlahkan total pemasukan dan total pengeluaran, serta total keuntungannya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa total masuknya itu ada 2.781.000, lalu untuk keluarnya itu 2.100.000 sekian, dengan keuntungannya 500 sekian. Ini karena di hari Rabu ini kita belum masukin pemasukannya ya, jadi keuntungannya cuma dikit. Dan misalnya kita udah selesai nih nomor 6 kan, coba kita misalnya nomor 7 buat apa sih? Nomor 7 itu buat nyari dan edit data. Sesuai yang tadi sudah dijelaskan, bahwa nomor 7 itu buat merevisi ya, merevisi jika ada data yang kita salah masukkan. Nah, saya di sini, misalnya di hari Senin. Nah, di hari Senin ini akan ditampilkan transaksinya di hari tersebut. Misalnya nih, kita kan mengetik jumlahnya ya. Misalnya kita ada yang salah ketik nih, harusnya soto sapi itu penjualannya hanya 30 porsi, tapi kita mencetnya 33, itu kita bisa merevisi dengan cara memasukkan nomor transaksi yang ingin diubah. Menggunakan fungsi enumerate ini untuk otomatis membuat indeks pada tiap menu, kayak gitu. Jadi misalnya kita masukkan yang nomor 1 ya, soto sapi kita revisi nih jumlahnya jadi jumlah barunya 30. Nah, kalau udah nanti dia akan langsung, "Data berhasil diperbarui," kayak gitu. Nah, ini nanti di, laporan hariannya sudah diperbaiki ya, misalnya kita cek lagi di hari Senin. Nah, ini akan terus, nah ini sudah diperbarui bahwa soto sapi itu 30 porsi saja, begitu. Lalu itu mempengaruhi total keuntungannya tentu saja. Seperti itu. Nah, jika sudah selesai, kita bisa cek juga di rekap mingguan ya. Karena ada yang diubah tentu saja keuntungannya juga berkurang sesuai dengan pemasukan di hari Senin yang juga berkurang sejumlah 3 porsi tersebut. Nah, jika sudah, kita bisa mengetik angka 8 untuk keluar dari program. Tapi misalkan misalkan kita tidak mengetik antara 1 sampai 8, misalnya kita pencet 9 nih, kan nggak ada ya di pilihan. Nah, nanti dia akan langsung ditulis pilihan tidak valid begitu. Jadi kita harus memilih antara 1 sampai 8 saja. Nah, jika sudah selesai kita pencet 8 misalnya nih. Ya, terima kasih sudah menggunakan program ini. Begitu, sudah selesai teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan. Sekian penjelasan program dari saya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada yang tidak jelas.